wajahnya dan beri kasih karunia damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya dan beri kasih karunia damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Tuhan baik bagiku. Tuhan baik untuk selamanya. Berkatnya melimpah seumur hidupku. Berkatnya melimpah seumur hidup kita. Tuhan baik. Untuk selamanya. Berkatnya melimpah seumur hidupku. Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya. Kami percaya Kasih karunia damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Percaya Yesus baik bagiku. Yesus baik bagiku. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya Dan beri kasih karunia damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkati
Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, Dan beri kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, dan beri kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Tuhan baik bagiku, Tuhan baik untuk selamanya. Berkat-Nya melimpah seumur hidupku. Berkat-Nya melimpah seumur hidup kita. Tuhan baik, untuk selamanya. Berkat-Nya melimpah seumur hidupku. Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, Kami kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Yesus baik bagi. Sidang jemaat Tuhan yang kekasih dalam Yesus Kristus, Majelis Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pemberitaan firman Tuhan pada saat ini disampaikan oleh hamba Tuhan Bapak Pendeta Manase Dilaran dan STH. Jemaat yang kekasih, hari ini kita berkumpul menyembah-Nya. Kita mengucap syukur dan bersukacita karena pemeliharaan dan kasih-Nya sehingga kita selalu rindu datang berkumpul menghadap hadirat Allah di rumah-Nya yang kudus. Persekutuan hari ini berlandaskan tema menyesal lalu berubah. Mari menikmati kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita dan mari kita bersorak-sorai dalam pujian Mazmur 122 ayat 1 dan 2. Untuk itu diundang berdiri.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin. Salam sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kasih-Nya besertamu sekalian. Besertamu juga. Saatnya kita akan bersama-sama menyatakan pengakuan dosa kita dan mendengarkan berita anugerah. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10 berkata, "Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Karena itu, mari dengan rendah hati kita mengaku segala dosa dan kesalahan di hadapan Allah." Ya Tuhan, inilah kami yang datang kepadamu, mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Ampuni dan kasihanilah kami, ya Tuhan. Amin. Menyanyi bersama, bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita
menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Mika 7 ayat 18 sampai 19. Amin. Kita mengakui tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya. Yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Penyamunnya di sisinya diberi anugerah. Pun aku yang berjalan dibasuh darahnya, dibasuh darahnya, dibasuh darahnya. Pun aku yang berjalan dibasuh darahnya. Kita dengarkan petunjuk hidup baru dari Filipi pasal 2 ayat 2. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Amin. Kita bermazmur bersama-sama dalam tuntunan Mazmur pasal 78 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman kedua kala. Yang telah kami dengar dan kami ketahui. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka. Puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya. Dan perbuatan-perbuatannya ajaib yang telah dilakukannya. Amin. Bersama-sama kita menyambut dengan pujian Kaulah Harapan. Bukan dengan bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku.
Saatnya kita akan bersama-sama akan membaca firman Tuhan. Bacaan untuk lektor 1 dari Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai 7. Untuk lektor yang kedua, Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11, dan pelayan firman Injil Matius pasal 21 ayat 28 sampai ayatnya yang ke-32, yang bacaan yang ketiga ini sekaligus menjadi bacaan utama kita hari ini. Untuk itu mari kita mohon pimpinan Roh Kudus, kita berdoa. Sepekan lamanya ya Tuhan, Engkau tetap mengasihi kami. Semalam lamanya pun Engkau tak pernah meninggalkan kami. Dan mempertemukan kami dengan hari yang baru ini, hari Minggu, di mana kami bersama-sama dengan anak-anak-Mu untuk menyembah Engkau. Dan Tuhan sudah hadirkan kami di dalam rumah-Mu yang kudus ini, yang kesemuanya kami ucapkan syukur atasnya. Dan saatnya bagi kami untuk membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mengakui akan segala keterbatasan-keterbatasan kami Tuhan. Namun kami yakin Roh Kudus tetap hadir menguasai kami. Berfirmanlah kepada kami Allah Roh Kudus, sebab sesungguhnya setiap kami yang hadir telah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Dan inilah doa kami. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan saat ini dari kitab Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai ayat 7. Kitab Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai ayat 7. Firman Tuhan di Masa dan di Meribah. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungut telah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula kau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meribah, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Demikian sabda Tuhan. Amin. Pembacaan firman Tuhan berikutnya dari Filipi 2 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Saya ulangi, Filipi 2 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan dengan judul pembacaan, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Karena itu,
Sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu hati, saya ulangi, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Jemaat silakan berdiri. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita melanjutkan pembacaan kita dari Injil Matius pasal 21 ayat 28 sampai 32. Mari kita perhatikan dan saya bacakan untuk kita semua dengan judul perumpamaan tentang dua orang anak. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapak." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata, demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikian pembacaan kita, dan berbahagialah ibu bapak saudara kalau kita tetap mendengarkan firman Tuhan dan firman itu tetap kita pelihara
dalam setiap hari hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Kure sumanga puang. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi dan shalom. Ya, tentu kita semua tetap bersuka cita di hadapan Tuhan. Ya, sebab di hari pertama di bulan ini kita masih diberikan Tuhan napas kehidupan sehingga kita memasuki hari pertama di bulan Oktober ini. Ya, dan kemudian kita berkesempatan untuk datang bersama-sama di gedung gereja ini, tentu menyatukan hati, pikiran, dan hidup kita untuk kemudian menyembah Tuhan yang sama yang kita percaya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, dengan tema mengenal lalu berubah. Mengenal, menyesal, bukan mengenal tapi menyesal lalu berubah. Mohon maaf. Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan utama kita hari ini berbicara menyangkut soal perumpamaan tentang dua orang anak. Ya, dan perumpamaan ini Yesus mengemukakan itu didahului dengan atau dilatar belakangi dengan di mana Tuhan Yesus mengutuk pohon ara. Ya, lalu kemudian orang Farisi mempertanyakan kepada Yesus tentang dari mana ia memperoleh kuasa. Kok bisa hanya bicara seperti itu, lalu kemudian pohon ara itu lalu menjadi kering, atau dengan kata lain mati. Nah, berdasarkan itulah Bapak Ibu saudara-saudara, lalu kemudian Yesus mempertanyakan juga, ya, bahwa sebelum aku menjawab pertanyaan kamu, jawablah juga pertanyaan saya. Dengan mengatakan, jawab Yesus kepada mereka, dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia? Ya, mendengar pertanyaan Yesus ini mereka kebingungan. Ya, bagaimana harus menjawabnya? Ya, kalau dikatakan bahwa ini dari Allah, jangan-jangan Yesus mengatakan kepada kita, kenapa kamu tidak mengikutinya? Ya, lalu mereka mengatakan bahwa kami tidak tahu. Yesus pun juga mengatakan, ya, saya tidak mau menjawab pertanyaan. Ya, tetapi lalu kemudian, ya, berdasarkan dengan itu, lalu kemudian Yesus menyampaikan perumpamaan tentang dua orang anak, yang ia mulai dengan mengatakan, tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, anakku, pergi dan
bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Jawab anak itu, baik Bapa. Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, aku tidak mau. Tetapi lalu kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Anak yang pertama mengatakan kepada ayahnya, baik Bapa. Tetapi hanya sebatas pada ungkapan bibir. Ya, untuk tidak mengecewakan orang tuanya. Ya, tetapi lalu kemudian ia tidak pergi. Nah, karena anaknya ini tidak pergi, lalu kemudian ia mendatangi anaknya yang kedua. Dan anaknya yang kedua mengatakan, tidak mau. Tidak mau Bapak. Tetapi lalu kemudian ia menyesal dan pergi. Nah, pertanyaan ialah, yang manakah kedua anak ini yang menuruti kehendak bapaknya? Apakah anak pertama atau anak yang kedua? Kira-kira yang mana? Ya, dan saya kira kita semua ini sepakat dengan mengatakan anak yang kedua. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus lalu kemudian bukan memuji anak yang pertama yang mengatakan, siap Pak. Ya, tetapi tidak melakukan. Tetapi ia memuji anak yang kedua yang mengatakan tidak. Tetapi lalu kemudian ia berpikir bahwa dengan itu saya tidak menghargai dan menghormati orang tua saya. Dan apa yang menjadi jawabannya terhadap kasih dari bapaknya ini? Ia harus mengikuti kehendak bapaknya dan karena itu ia menyesal. Ia menyesali lalu kemudian ia bukan hanya sebatas pada menyesal. Ya, tetapi benar-benar ia melakukan dan melaksanakan apa yang diinginkan oleh orang tuanya. Kondisi ini Bapak Ibu Saudara-saudara ini pun berpotensi untuk kita alami. Kita semua yang hadir bersama dengan setiap orang yang hidup dalam persekutuan dengan Kristus itu, semua kita tanpa kecuali. Baik kami pendeta, penatua, diaken, pengurus OIG. Kita semua berpotensi untuk menjadi anak yang pertama. Kita semua Bapak Ibu Saudara-saudara berpotensi juga untuk menjadi anak yang kedua. Ya, sebenarnya apa yang dikemukakan oleh Tuhan Yesus ini sindiran Yesus terhadap imam-imam kepala dan para tua-tua. Bahwa mereka itu adalah anak yang pertama. Mereka mengaku mengerti dan memahami apa itu firman Tuhan.
Bagaimana melakukannya? Ya, tetapi tidak pernah berusaha untuk kemudian melakukan. Ya, jadi mereka ya adalah bukan orang biasa, mereka adalah orang-orang hebat. Ya, dengan teori-teori, dengan rumus-rumus. Ya, mereka kan orang ahli semua. Ya, mereka dituntut untuk kemudian melakukan kehendak Allah, lalu kemudian mereka mengatakan siap. Siap, Pak. Ya, tetapi pada kenyataannya ya tinggal ungkapan bibir belaka. Mereka hanya hidup dari teori-teori mereka. Ya, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, mereka hanya menginginkan supaya ya orang lain melakukan apa yang mereka katakan. Dan mereka membebaskan diri dari apa yang mereka katakan. Ya, sehingga mereka mengurungkan diri untuk tidak mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, sementara anak yang kedua, dan yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus anak yang kedua di sini ialah pemungut-pemungut cukai, perempuan-perempuan sundal, dan orang-orang berdosa yang lain yang larut dalam dosanya. Yang menurut orang para imam, kepala dan para tua-tua umat pada waktu itu, kelompok inilah, 3 kelompok inilah yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mengapa demikian? Karena mereka adalah kelompok orang-orang yang sangat-sangat berdosa di hadapan Tuhan. Ya, dan itu klaim mereka. Mereka mengklaim bahwa mereka bebas dari dosa karena apa? Karena ketaatan terhadap hukum agama. Tetapi hanya sebatas pada ketaatan itu. Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari nol besar. Nakua basata, nakua tak kolla. Ya. Sementara orang-orang yang saya sebutkan tadi yang mereka anggap sebagai ya orang yang tidak becus dalam hidup. Lalu kemudian mereka memeriksa diri mereka memeriksa diri sendiri. Kakak kalena. Dengan mengatakan ternyata kita ini adalah orang berdosa di hadapan Tuhan, tidak layak hidup di hadapan Tuhan. Tetapi ketika itu Bapak Ibu saudara-saudara tidak hanya sebatas pada penyesalan. Bahwa sampai di situ, tidak. Lalu kemudian mereka menyatakan pertobatan. Ya, dan melalui penyesalan dan pertobatan itulah Bapak Ibu saudara-saudara, lalu mereka mengubah hidup mereka dari yang tidak percaya, lalu kemudian percaya. Yang berdosa mengaku lalu kemudian diterima. Tadi saya sudah katakan bahwa kedua, ya kita semua yang hadir ini berpotensi untuk menjadi anak pertama dan menjadi anak yang kedua. Ya, tapi mudah-mudahan semua kita yang hadir ini ya tidak menjadi anak yang pertama. Yang terlalu banyak bicara. Ya, semua orang dia kritisi dan sebagainya. Ya, tetapi ketika ia diberikan tugas dan tanggung jawab, lalu kemudian mundur. Ya, tak syak itu sendiri tolak atau deraka. Tak syak.
Ya, makanya kita di Jemaat Biringkanaya untuk sementara waktu, ya kita semua ini adalah orang-orang adem. Orang bilang, ya orang Biringkanaya itu orang-orang adem semua. Iya. Tak iya na budabang maaburotoki. Ya. Bahwa tidak terlalu banyak bicara. Ada sesuatu yang kurang baik, ya, dia sendiri yang langsung memperbaikinya. Ia tidak mengatakan matum barite majelis gereja, matum barite pendeta, matum barite penatua dan diaken, matum barite guru-guru sekolah minggu, pengurus sekolah minggu, atau pengurus OIG yang lain. Matung banget pasus itu. Ya, tetapi langsung ia memberikan respon positif dan memberikan semangat. Ya, lalu kemudian bersama-sama mengangkat tugas dan tanggung jawab itu. Ya, dan sangat diharapkan Bapak Ibu saudara-saudara, ya jangan kita menjadi anak yang pertama, tetapi menjadilah anak yang kedua. Bahwa di antara kita di sini tidak ada di antara kita yang mengatakan aku sempurna, aku tidak berdosa. Ya, dalam formulir Perjamuan Kudus dikatakan bahwa siapa yang menganggap dirinya tidak berdosa itu berarti menipu dirinya sendiri dan menyangkali dirinya sebagai manusia. Kita semua ini adalah orang-orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Tidak layak di hadapan Tuhan. Dan kita tidak mau hidup larut dalam keberdosaan itu. Lalu kemudian kita bersama-sama menyatakan penyesalan dan pertobatan kita di hadapan Tuhan. Lalu kemudian kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Satu hal yang sangat penting bagi Bapak Ibu Saudara dan saya ialah bahwa sikap orang Kristen itu teruji dalam perbuatan, bukan dengan janji, bukan dengan kata-kata. Ya, jadilah kalau kita mau menguji sikap kita sebagai orang Kristen, kita lihat di situ. Kita lihat melalui apa yang ia lakukan. Bukan dengan kata-kata yang indah, bukan dengan janji-janji, ya tetapi melalui sikap hidup kita setiap hari. Ya, dan karena itulah Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam saat yang teduh di tempat kita masing-masing, camkanlah yang diajarkan bagi kita melalui perumpamaan ini, bahwa janji itu tidak dapat menggantikan perbuatan kita. Demikian juga dengan kata-kata yang indah tidak bisa menggantikan akan perbuatan yang baik yang Bapak Ibu lakukan. Jadilah seperti anak yang kedua yang tergerak hatinya untuk menyatakan penyesalannya. Lalu kemudian ia merubah sikapnya. Lalu kemudian ia melakukan apa yang dikehendaki oleh bapaknya. Wujudkanlah ketaatan dan kesetiaan Bapak Ibu saudara-saudara kepada Bapa di surga. Dia adalah pemilik hidup ini. Dia menginginkan kita supaya berubah. Dia menginginkan supaya kita hidup ideal. Hidup ideal seperti apa?
Kita menyatakan janji, lalu kemudian kita melakukannya. Sekali lagi, menyatakan janji, siap, lalu kemudian kita menyatakannya melalui sikap hidup kita setiap hari. Itu kehidupan ideal. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita sudah terlanjur ingkar terhadap janji kita, jangan lalu kemudian terus menerus ingkar janji. Tetapi menyesallah. Lalu kemudian bertobat. Dan melakukan semuanya dengan segala kerendahan hati. Bukan dengan mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita. Dengan mengatakan, kalau bukan saya, kalau bukan kami, kalau bukan keluarga kami, kalau bukan komunitas kami, semua tidak jadi. Tetapi kita dengan segala kerendahan hati, bahu-membahu, seia sekata dalam kasih Kristus, lalu kemudian kita mengangkat tugas bersama. Bukan untuk kemuliaan kita, bukan supaya kita disanjung-sanjung, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Jadilah orang Kristen yang benar-benar baik. Sekali lagi, jadilah orang Kristen yang benar-benar baik. Menyatakan ya, lalu kemudian melakukan. Tetapi sekali lagi saya ulangi, kalaupun kita terlanjur ingkar terhadapnya, segeralah menyesal. Jangan pelihara itu. Jangan pelihara untuk tidak menyesal. Sebab kalau dipelihara akan semakin tertimbun ya dosa-dosa yang kita lakukan. Dan karena itu menyesallah, lalu kemudian merubah sikap hidup kita dari yang tidak taat menjadi taat. Mari kita bersama mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kalau boleh kita ya menggunakan suara normal kita. Ya, kalau saya tidak kedengaran suara saya melalui mic ini, saya menghindar supaya suara saya tidak dominan dan suara Bapak Ibu saudara-saudara lah yang dominal yang didengar oleh Tuhan. Ya, bukan berarti bahwa telinga Tuhan itu sangat terbatas, ya, tetapi jauh lebih baik kalau kita menggunakan suara normal, lalu kemudian suara kita lah yang didengar oleh Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudara, mari dengan segala kerendahan hati di hadapan Tuhan, lalu kemudian kita berkomunikasi dengan Tuhan dengan doa yang telah diajarkan buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Mari kita mulai. Bapa kami yang di surga, berikanlah kami pada makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan bersama-sama dengan segenap orang percaya pada segala tempat dan zaman. Kita akan menyatakan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan berdasarkan rumusan pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana. Mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup. Aku percaya
Wijaya persekutuan dan hidupnya. Karena kasih-Nya padaku. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Marilah kita bersama-sama terpanggil untuk menyatakan persembahan syukur kita kepada Tuhan atas segala berkat dan kebaikan Tuhan yang selalu kita nikmati dari hari ke hari hingga saat ini. Dan sementara memberikan persembahan, nats yang akan menuntun kita saat ini dari Mazmur 89 ayat 2-3 berkata, Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaanmu tegak seperti langit. Pundi 4 hari ini diperuntukkan bagi panitia hari ulang tahun PKBGT ke-15 dan Natal PKBGT Klasis Makassar Timur tahun 2023. Hujan berkat kan tercurah. Itulah janji kudus, hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu itu yang kami perlu, sudah menetes berkat-Mu biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar di atas bukit dan lurah, bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu itu yang kami perlu, sudah menetes berkat-Mu biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, kini kami berseru, berilah dengan limpah ruah agar genap sabda-Mu. Hujan berkat-Mu itu yang kami perlu, sudah
berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar. Di atas bukit dan lurah, bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, ini kami berseru. Berilah dengan limpah ruah, agar genap sabda-Mu. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Ada persembahan natura dari salah seorang anggota jemaat yang diserahkan kepada gereja untuk diuangkan. Satu untuk panitia HRG Jemaat Biringkanaya dan satu untuk kas jemaat. Untuk persembahan natura ini kami persilakan kepada Bapak Penatua Enos Bandaso untuk dapat memimpin. Baik, terima kasih. Ini ada mangga apel ya. Untuk panitia HUT dan Natal PKBGT Klasis Makassar Timur. Nah, siapa tawar? Buah mangga. Mangga apel, ya. Ya, siapa yang tawar? Untuk panitia HUT dan Natal PKB GT Klasis Makassar Timur. Standarnya 50.
Ya, siapa yang tawar? 100. Ya, 100 satu kali. 100 satu kali. Berapa? 2. 1 juta. Ya. 1 juta satu kali. 2 kali. 3 kali. Ini masih ada, masih mangga yang sama. Ini untuk dana rutin jemaat. Bukan, ini dana rutin. Ya, ini untuk dana rutin jemaat. Ya, 100 satu kali. Berapa? 5. 500 satu kali. 2 kali. 3 kali. Terima kasih kami sampaikan ke Bapak. Nanti berhubungan dengan majelis. Majelis gereja mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang sudah memberikan persembahannya melalui natura yang diuangkan pada saat ini. Tuhan memberkati. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Tuhan, sebelum kita masuk dalam doa syafaat dan doa persembahan, saya akan membacakan formulir perjamuan kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, minggu depan tanggal 8 Oktober kita akan mengadakan perjamuan kudus. Tuhan Yesus menitahkan murid-muridnya untuk tetap memperingati pengorbanannya sampai ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaannya. Berdasarkan titah itu jugalah Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat yang ada di Korintus demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Titah Tuhan Yesus itu yang telah dijelaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ditujukan kepada semua orang percaya pada segala tempat dan waktu. Untuk itu kita juga dipanggil melaksanakan perjamuan kudus. Untuk turut mengambil bagian di dalam perjamuan kudus, hendaklah kita masing-masing berbuat demikian. Pertama, menyadari dan mengaku dengan sungguh-sungguh dosa kita di hadapan Allah, lalu menyerahkan diri kepadanya dan mengharapkan kelepasan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kedua, yakini dan percaya dengan sungguh bahwa Allah telah mengampuni dosa kita melalui sengsara dan kematian Tuhan Yesus. Ketiga, bersedia meninggalkan kepercayaan yang sia-sia dan segala perilaku yang melawan kehendak Allah, lalu dengan sungguh mempersembahkan diri sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Sebaliknya, saudara-saudara yang tidak mau berbuat demikian, kehadirannya mengambil bagian pada meja perjamuan Tuhan hanyalah merupakan perbuatan yang sia-sia. Firman Tuhan mengatakan, jadi barang siapa yang dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum anggur dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Amin. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa syafaat dan doa persembahan kita. Mari kita berdoa. Kembali ya Tuhan, kami datang menyapa Engkau Bapa karena Tuhan kami Yesus Kristus.
Sambil kami bersyukur bahwa ada waktu bagi kami untuk Tuhan kumpulkan kami bersama dalam gedung gereja ini. Untuk menyatukan hati pikiran kami untuk menyembah Engkau. Dan apa yang telah kami nyatakan bersama-sama Tuhan, kami yakin Tuhan tetap memberkati. Demikian juga dengan persembahan-persembahan kami. Baik itu melalui pundi-pundi persembahan. Dan juga melalui amplop-amplop persembahan. Dan juga persembahan berupa natura yang telah diuangkan. Dan kami percaya bahwa setiap kami yang telah mengambil bagian di dalamnya, Tuhan memberkati, dan setiap bentuk persembahan-persembahan kami pun Tuhan berkati dan boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tengah-tengah gereja dan jemaat Tuhan, terlebih khusus di jemaat Biring Kanaya. Ya Bapa kami di surga, kami yakin Tuhan tetap memberkati kami majelis gereja untuk mengelola persembahan ini. Dan juga ajarkan kami senantiasa untuk mengelola yang masih ada pada kami. Dan kami gunakan secara baik dan benar. Dan hidup kami pun tetap berkenan di hadapan-Mu. Ya Bapa kami di surga, firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama, kami yakin kami tidak pulang ke rumah kami masing-masing dengan tangan yang kosong. Tetapi ada yang kami nyatakan, yang kami dengar melalui ibadah ini dan membuat hidup kami berubah dari yang tidak taat menjadi taat. Dan kami percaya bahwa itu akan kami tetap wujud nyatakan dalam sepanjang sejarah hidup kami. Namun kami percaya bahwa jika Tuhan jauh dari kami, maka hal itu tak akan mungkin dapat kami lakukan. Kami percaya Roh Kudus tetap hadir bersama kami dan berpihak kepada kami. Dan juga ya Tuhan, persiapkan kami anak-anak-Mu untuk menerima pelayanan perjamuan kudus pada minggu depan. Kami yakin Tuhan melalui kuasa Roh Kudus mempersiapkan kami, dan kami masing-masing mengambil bagian di dalamnya, menyatukan hidup kami dengan roti surgawi, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, yang juga adalah air hidup surgawi. Ya Bapa kami di surga, kami bersyukur bersama-sama Tuhan dengan beberapa saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia kelahiran mereka pada pekan yang lalu. Bahkan sampai pada hari ini, kepada saudara kekasih kami Krisela Jebrail Dawah Saranga, Safira Anissa Eliasia, Rizda Yanti Lallo, Joy Via Birman Lakuan, dan Arseli Bunga Glory Noro. Kami yakin Tuhan menyempurnakan sukacita mereka. Demikian juga untuk saudara-saudara kami yang dalam pekan ini Tuhan tambahkan 1 tahun usia kelahiran, dan Tuhan tetap memberkati. Dan juga bagi saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia perkawinan mereka, dan kiranya rumah tangga mereka tetap menjadi rumah tangga Kristen yang setia kepada Tuhan. Juga kami bersyukur bersama Tuhan atas kasih karunia Tuhan yang Kau tetap nyatakan kepada anak-anak-Mu yang mendapatkan kenaikan pangkat, kenaikan golongan dan jabatan, yang selesai dalam studi, yang mendapatkan pekerjaan, yang sembuh dari sakit penyakit dan berbagai kesuksesan lain. Dan kami yakin Tuhan tetap memberkati semuanya. Demikian juga kami tetap berdoa ya Tuhan untuk anak-anak-Mu yang berada dalam pergumulan karena sakit penyakit yang dialami, seperti yang dialami oleh Bapak Peter Pirade di Nabire, Om dari Bapak Hendrik Palungan di Rumah Sakit Mitra Husada Makassar, Ibu Adolfina Ambabunga Omanini, Tante dari Nyonya Suryati Ganda dirawat di Rumah Sakit Daya di ruang ICU. Rio, anak dari Ibu Yuli Ramba, dirawat di Rumah Sakit Wahidin. Itulah anak-anak-Mu yang kami sebutkan namanya satu persatu, yang bergumul karena sakit penyakit yang dialami. Kami percaya Tuhan Yesus tetap datang melawat mereka, memberkati keluarga, memberkati dokter dan para perawat, memberkati makanan, minuman, obat-obatan yang mereka alami.
sehingga semuanya itu akan membuat kesehatan mereka berangsur menjadi pulih. Demikian juga untuk orang-orang tua kami, om tante kami, kakek nenek kami, anak cucu kami, orang-orang yang kami kasihi, baik yang bersama-sama dengan kami maupun yang jauh terpisah dari kami, yang saat ini masih dalam keadaan sakit. Dan kami percaya Tuhan tetap memberkati mereka dan melawat mereka. Ya Bapa kami di surga, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan pun juga akan memberkati saudara-saudara kami, menghibur bagi mereka yang masih berada dalam suasana duka cita atas meninggalnya orang-orang yang mereka kasihi. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap mempersiapkan kami dengan sebaik-baiknya untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus yang akan dilaksanakan pada minggu depan. Ya Bapa kami di surga, demikian untuk pemilihan majelis gereja, yaitu penatua dan diaken, yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2023 pada semua jam ibadah. Kami percaya Tuhan akan memakai kami untuk menyatakan pilihan kami untuk memilih penatua dan diaken, sehingga pelayanan di Jemaat Bering Kanaya di tempat ini tetap berlanjut untuk kemuliaan Tuhan. Dan panitia yang terbentuk, kami percaya Tuhan tetap memberikan kekuatan dan kesehatan buat mereka dan mempersiapkan segala sesuatunya berhubungan dengan hal tersebut. Semua kami yang mengambil bagian dalam ibadah ini, kami yakin Tuhan tetap memberkati kami dalam berbagai perkara yang kami hadapi, dan juga kami bersyukur bahwa alat-alat yang kami gunakan dapat berfungsi dengan baik. Dan setiap kami anak-anak-Mu yang hadir dalam ibadah ini, kami yakin Tuhan tetap memberkati kami bersama, baik dalam kehidupan rumah tangga kami, dalam usaha dan pekerjaan kami, dan pelayanan kami, dan juga dalam rencana-rencana kami. Kami selalu yakin Tuhan senantiasa berpihak pada kami, dan ketika kami menghadapi begitu banyaknya situasi kehidupan yang kami hadapi, kami yakin Tuhan teguhkan dan kuatkan kami. Termasuk ketika kami mengalami musim kemarau yang berkepanjangan ini, kami yakin Tuhan kuatkan kami untuk menghadapi realita seperti ini. Dan kami yakin bahwa Tuhan akan menyatakan kasih-Mu bagi kami untuk hal tersebut. Ya Bapa kami di surga, kami yakin bahwa semua ibadah-ibadah yang dilakukan hari ini Tuhan berkati, termasuk ibadah-ibadah yang masih akan dilakukan di Jemaat Bering Kanaya. Dan juga ibadah-ibadah yang kami lakukan dalam pekan ini, kiranya semuanya boleh berlangsung dengan baik. Dan setiap anak-anak-Mu yang mengambil bagian di dalamnya, Tuhan persiapkan, berikan kekuatan dan kesehatan. Dan jemaat Tuhan menyambut pelayanan anak-anak-Mu dengan penuh sukacita. Ya Bapa kami di surga, demikian kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Kami yakin Tuhan tetap memberikan keteguhan dan mereka dapat menyatakan pelayanan kepada bangsa dan negara kami, termasuk pemerintah Kota Makassar. Dan kami yakin bahwa Tuhan tetap membimbing dan memelihara kami untuk menghadapi pemilihan legislatif, baik itu di daerah maupun sampai kepada pusat, dan juga pemilihan presiden dan wakil presiden. Sehingga kami menyatakan pilihan kami dengan hati yang tulus kepada Tuhan. Ya Bapa di surga, sesaat lagi kami akan kembali ke alamat kami masing-masing. Tuhan Yesus tetap peliharakan kami dan kami boleh tiba dengan selamat, baik yang berjalan kaki maupun yang menggunakan kendaraan. Dan nama Tuhan tetap senantiasa dipuji dan dimuliakan. Ya Bapa kami di surga, inilah doa kami. Inilah doa syafaat kami yang kami sampaikan kepadamu, beralaskan kasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang berdoa. Haleluya. Amin. Dengan kasih dipersilahkan kepada persembahan pujian KMKO Perkapalan Universitas Hasanuddin. Mike. Oh iya. Ada mic di situ.
Shalom dan selamat pagi. Perkenalkan, kami dari Panitia Natal dan Kekapalan 2023. Jadi sehubungan dengan akan dilaksanakannya kegiatan kami yaitu bakti sosial dan Natal, kami melakukan pencarian dana berupa basarko yang akan dilaksanakan di depan gereja setelah ibadah. Jadi jemaat Tuhan yang ingin membantu kami dapat membeli basar kami di depan gereja. Terima kasih.
Tuhan dimuliakan melalui paduan suara mahasiswa KMKE Perkapalan Hasanuddin. Kami sampaikan warta tambahan dan beberapa perubahan dari warta jemaat yang sudah ada. Pertama, ibadah keluarga di rumah Bapak Paulus Rangan kelompok 1 pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023, alamat Bontorambak Lorong 5. Kemudian ada tambahan juga kelompok 1 pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 di rumah keluarga Bapak Martin Dampang dan Nathan Dampang, alamat Bontorambak Lorong 1. Ibadah dimulai pada jam 4 sore. Berikutnya disampaikan kepada anggota jemaat bahwa dalam rangka bulan pekabaran Injil Indonesia dan ibadah perjamuan kudus sedunia, maka pada ibadah pada hari Minggu depan tanggal 8 Oktober 2023 kita menggunakan tata ibadah dari Gereja Kristen Protestan Mentawai. Rangkaian kegiatan panitia Hari Raya Gerejawi Jemaat Bining Kanaya akan mengadakan aksi donor darah pada tanggal 7 Oktober 2023 dilaksanakan di gedung gereja pada pukul 8 pagi sampai jam 12 siang, dan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang berkerinduan untuk mengambil bagian jika kesehatan memungkinkan diharapkan dapat mendaftar ke kantor gereja. Berikutnya, mahasiswa KKL IAKN Toraja, Institut Agama Kristen Negeri, disampaikan kepada anggota jemaat bahwa di tengah-tengah jemaat telah ditempatkan 1 orang mahasiswa IAKN Toraja atas nama Rawi Peter untuk melaksanakan PKL mulai tanggal 1 Oktober sampai 30 November 2023. Mohon anggota jemaat dapat menyambutnya dengan sukacita. Dan sesuai dengan informasi yang kami terima dari Badan Pekerja Kelas Makassar Timur kemarin sore, bahwa saudara yang bersangkutan baru akan tiba di jemaat kita pada besok hari. Jadi sore nanti baru berangkat dari Toraja bersama dengan teman-temannya yang akan ditugaskan di Makassar. Tadi sudah disampaikan oleh mahasiswa KMKO Perkapalan, tapi saya akan ulangi karena sudah tertulis di warta, bahwa pada hari ini, Minggu tanggal 1 Oktober 2023, Panitia Natal KMKO Perkapalan Fakultas Teknik Unhas akan mengadakan pencairan dana melalui penjualan kue pada jam 6.30 dan jam 9 WITA. Mohon anggota jemaat dapat menyambutnya dengan sukacita. Itulah tambahan warta atau penekanan warta yang dapat disampaikan melalui mimbar ini. Dan ada satu lagi, ibadah insidentil yang di warta sudah tertulis Ibu Eni Simanung Khalid kelompok 5 yang direncanakan pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 ditunda. Informasinya ditunda, mungkin akan dijadwalkan lagi pada minggu depan. Itulah informasi yang disampaikan kepada kita sekalian. Semoga itu menjadi perhatian kita dan menginformasikan kepada anggota jemaat yang mungkin tidak hadir pada saat ini. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini. Dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah. Terlebih khusus kepada pelayan firman Bapak Pendeta Manase Deran dan STH. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan dan iman dan percaya kita untuk mengetahui dan menyadari
bahwa Allah menghendaki setiap orang yang berubah ke arah yang lebih baik dan benar. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas dalam pekan ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Jemaat diundang berdiri, kita menyanyikan lagu Ku Yakin Tuhan Tuntun Langkahku. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku, serta membuka jalan bagiku. Jika sungguh berserah dan berdoa padanya, Tuhan membuka jalan bagiku. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku, serta membuka jalan bagiku. Ku mencari wajahnya, maka malam pun cerah. Tuhan membuka jalan bagiku. Ibu Bapa, saudara-saudara kekasih Tuhan, pergilah, tetaplah menjalani kehidupanmu sesuai firman Tuhan, yaitu menyesal lalu berubah. Kami siap melakukannya, kiranya Kiranya Tuhan Tuhan menolong kami. kami. Karena itu, dalam keadaan berdiri dalam gedung gereja ini, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Pujian syukur menutup liturgi kita pada saat ini. Kita berkata dalam hati, perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergema bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku. Dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergema bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku.
Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah